Baik, ini umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat. Karena memang untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang nanti masuk surga yang pertama, dan beliau adalah orang yang diberikan hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, hak untuk memberikan syafaat. Jadi kalau umat-umat terdahulu itu ada hadis dari kisah Nabi Adam alaihis salam. Jadi kisah dari Nabi Adam alaihis salam. Setiap 1000 maka di situ yang setiap 999 yang masuk surga 1. Nah, itu kalau dari Nabi Adam alaihis salam. Itu hadisnya sahih. Jadi ya primun ya 999 itu yang masuk 1. Primun ya. Jadi saya sisi betul ya. Itu dalam hadis tentang kisah Nabi Adam alaihis salam dari anak cucunya. Baik, kita lanjutkan. Intinya di sini masuk surga bukan perkara yang mudah. Meskipun mencari pahala itu ada banyak amalan-amalan yang sudah ditunjukkan kepada kita, tetapi yang membuat kita tidak mudah masuk ke dalam surga, pembatalnya banyak. Pembatal amal soleh itu banyak. Sedekah sudah ikhlas diungkit jadi batal. Jadi kita sudah beramal baik tapi hobi ngerasani, hangus. Sudah menjalankan ibadah tertib, melakukan kesyirikan, rusak semua. Baik. Sehingga kita penting bukan saja memperbanyak ibadah, tapi juga menghindari perkara-perkara yang dapat merusak ibadah. Menghindari perkara-perkara yang dapat merusak ibadah. Termasuk nanti umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat itu adalah yang mendapat ridho. Syarat mendapat ridho itu adalah tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Kenapa? Jadi yang kedua, hendaknya agar mendapatkan syafaat beliau itu ittiba dengan sunnahnya. Karena nanti ketika faja'u bisawadin azim, ketika datang sekelompok umat yang besar, Nabi mengatakan ummati ummati ummati, umatku umatku umatku. Maka pada saat itu mendapatkan satu perintah, ya Muhammad innaka la tadri masyal qahqara, wahai Muhammad engkau tidak tahu sepeninggalmu. Karena banyak orang sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang mengajarkan seolah-olah mengajarkan Islam tapi bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lagi viral misalnya inna maqali inna rahmatan itu, yang mengaku dapat mengendalikan malaikat, yang mengaku dapat mengontrol malaikat mungkar dan nakir. Bahasa apa namanya? Ya, bahasa Suryani, yang sebenarnya itu bukan bahasa Suryani, karena kalau bahasa Suryani itu tidak seperti itu. Dan pengikutnya juga banyak, dikawal juga. Jadi pengikutnya banyak, dikawal juga. Ini menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang mampu mengendalikan malaikat Jibril dan mendikte malaikat mungkar dan nakir. Baik, ya. Dan tidak bisa diterjemahkan. Terjemahannya apa? Kalau pelesetannya kan bahasa Sayurni, bukan bahasa Suryani. Tahu bahasa Sayurni? Inna maqali inna rahmatan. Kemudian apa? Inna tumisa wal bayama indal wajani wis mateng enak tenan. Baik. Jadi
Intinya penting ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya sesuai dengan akidah yang beliau ajarkan, tidak membuat keyakinan-keyakinan yang aneh. Ibadahnya juga sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kita menginginkan syafaat Nabi tapi amaliyahnya, keyakinannya menyelisih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tertipu oleh banyaknya orang yang mengikuti, tapi lihatlah apakah berkesesuaian dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih atau tidak. Kalau berkesesuaian dengan Al-Qur'an, berkesesuaian dengan hadis yang sahih, maka itu silahkan untuk diikuti. Tapi kalau tidak sesuai ya tinggal.